Halo semua, perkenalkan nama saya Farul Rozi Isro. Saya dari kelas 12 IPS, asal sekolah SMA Negeri Seribu Bukit. Nah, sebelum saya memulai presentasi saya, alangkah baiknya saya memperkenalkan partner saya yang bernama Cipopa. Halo Cipopa. Halo semua, perkenalkan nama saya Cipopa. Saya partnernya si Isop. Semoga kita bisa belajar bersama. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peta. Apa sih itu peta, Cipopa? Pada pembahasan tentang pengetahuan geografi, peta adalah alat bantu utama ilmu geografi, yaitu peta selain foto udara dan citra satelit. Sebagai hasil teknologi modern melalui peta, kita akan dapat mengamati kenampakan permukaan bumi sangat luas dari batas pandang manusia. Oh, jadi begitu. Nah, tujuan dibentuk peta apa sih? Tujuan utama pembuatan peta adalah menyampaikan informasi geografis dengan cara yang jelas, akurat, dan mudah dipahami. Nah, peta itu memiliki beberapa fungsi yang akan kita uraikan satu persatu. Yang pertama, sebagai penunjuk lokasi suatu tempat di permukaan bumi, bisa berguna untuk menunjukkan suatu arah, sehingga kita tidak tersesat. Kemudian, untuk memperlihatkan ukuran, untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi, sehingga tampak jelas terlihat, misalnya letak benua, pulau sungai, laut gunung, dan bentuk lainnya. Kemudian, sebagai alat penyedia data tentang potensi suatu wilayah. Kemudian, kita akan membahas mengenai tujuan pembuatan peta. Yang pertama, membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk konstruksi jalan, navigasi, atau pembangunan. Kemudian analisis data spasial, misalnya perhitungan volume. Lalu tujuan yang selanjutnya adalah menyimpan informasi, membantu dalam pembuatan suatu desain, misal desain jalan. Kemudian komunikasi informasi ruang. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen peta. Nah, teman-teman di sini, Cipopa mau ngajak teman-teman untuk nonton. Nah, untuk memahami dasar-dasar dari peta dan pemetaan, kita perlu mengetahui apa saja komponen-komponen dari peta. Terdapat 9 komponen peta. Ada judul peta, orientasi, skala peta, simbol peta, legenda, garis astronomis, inset, lettering, sumber, dan tahun pembuatan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta merupakan komponen peta yang mengindikasikan isi dari peta tersebut. Seperti contoh pada gambar di sini, ini adalah peta administrasi dari Provinsi Jawa Barat. Komponen berikutnya adalah orientasi. Oke, orientasi adalah merupakan arah mata angin, ya. Di mana arah mata angin ini, arah utara selalu menuju ke bagian peta paling atas. Nah, bentuk dari orientasi beraneka ragam. Seperti bisa kalian lihat contoh pada gambar, ada yang hanya menunjukkan arah utara saja, ada juga yang menunjukkan ke segala arah mata angin. Komponen yang berikutnya adalah skala peta. Skala peta merupakan perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Adapun skala ini terdapat 3 jenis: skala verbal, kemudian skala angka, dan skala batang. Skala verbal skala yang dituliskan dengan kalimat yang panjang, kemudian skala angka yang dituliskan dalam bentuk angka, sedangkan skala batang yang digambarkan dalam bentuk sebuah garis. Seperti contoh berpeta di sini adalah skala angka dan skala batang. Komponen yang berikutnya adalah simbol peta. Simbol peta merupakan tanda yang mewakili kenampakan sebenarnya di lapangan. Seperti contoh pada peta di sini terdapat beberapa simbol. Ada simbol rel kereta api, simbol jalan tol, kemudian simbol sungai,
lalu ada simbol danau atau waduk, kemudian ada simbol ibu kota kabupaten, dan simbol kecamatan. Komponen yang berikutnya adalah legenda. Legenda merupakan keterangan dari simbol yang ada pada peta. Nah, masih terkait dengan simbol, simbol ini terdapat beberapa jenis. Ada simbol titik seperti contoh tadi kota kabupaten, kota provinsi, lalu simbol garis seperti jalan, sungai, batas administrasi, lalu simbol warna ini seperti kedalaman laut ataupun ketinggian tempat. Nah, legenda ini menjelaskan keterangan dari simbol yang ada pada peta, sehingga memudahkan untuk pembaca peta memahami arti dari simbol-simbol tersebut. Komponen yang berikutnya adalah garis astronomis. Garis astronomis merupakan komponen peta yang berupa garis lintang dan garis bujur. Komponen berikutnya adalah inset atau inset peta. Nah, inset ini merupakan peta kecil yang berfungsi untuk menunjukkan posisi relatif daerah yang dipetakan terhadap daerah di sekitarnya. Seperti pada gambar, di sini yang dipetakan adalah Provinsi Jawa Barat. Maka peta insetnya adalah peta Indonesia yang menunjukkan posisi Provinsi Jawa Barat ada di sebelah mana. Dalam peta inset ini ditandai dengan kotak warna merah. Kemudian berikutnya adalah lettering. Lettering ini merupakan teknik penulisan huruf pada peta. Seperti pada contoh gambar, ada penulisan Laut Jawa yang ditulis dengan huruf besar dan garis tulis miring. Lalu ada penulisan dari nama kabupaten, kemudian juga ada nama sungai. Nah, lettering ini memiliki ketentuan-ketentuan. Untuk objek yang ada di daratan ditulis dengan huruf tegak, sedangkan untuk objek perairan itu ditulis dengan huruf miring. Dan komponen yang terakhir adalah sumber dan tahun pembuatan peta. Ini sangat penting untuk mengetahui dari mana sumber data yang diperoleh untuk membuat peta tersebut dan pada tahun berapa peta tersebut dibuat. Nah, itu adalah komponen-komponen dari peta. Nah, teman-teman, saya sudah membantu Isrok untuk menjelaskan tentang 1. Pengertian peta, 2. Fungsi peta, 3. Tujuan dibuat peta, dan yang keempat komponen-komponen peta. Karena Cipopel sudah capek menjelaskan, saya kembalikan ke Isrok. Silahkan klik link yang ada di kolom komentar